Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang untuk di ruang belajar akuntansi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Sesi kali ini saya akan sedikit membagikan pengalaman saya, sekaligus pemahaman saya terkait di mata kuliah akuntansi manajemen. Di mana untuk topik pokok bahasan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan yaitu terkait dengan di konsep biaya. Ada beberapa hal terkait dengan di konsep dari biaya itu sendiri. Materi apa saja sih yang perlu dipelajari terkait dengan di konsep biaya itu? Yang pertama itu ada yang namanya pengertian biaya. Di subtopik ini membahas terkait dengan seluk-beluk apa sih sebenarnya biaya itu. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan antara cost dan expense atau cost dan beban, biaya dan beban. Yang ketiga ada klasifikasi biaya, dan yang keempat ada pembebanan biaya, dan yang kelima ada fokus manajemen terkait dengan biaya. Relevansi dari pemahaman kita terkait dengan di konsep biaya itu sendiri, jadi karena biaya itu merupakan sebuah pengorbanan, ingat biaya itu adalah pengorbanan. Pengorbanan atas apa? Pengorbanan atas sumber daya ekonomi. Jadi sumber daya ekonomi yang kita korbankan untuk memperoleh manfaat saat ini dan di masa yang akan datang. Itu adalah biaya. Jadi apapun yang dikeluarkan dari aset kita, yang dikorbankan dari apa yang kita miliki untuk memperoleh manfaat saat ini dan di masa yang akan datang, itu bisa dinamakan dengan biaya. Maka pengalaman belajar yang akan kita petik pada sesi kali ini yaitu dapat membantu Anda dalam memahami dan mengidentifikasi serta mengalokasikan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh organisasi bisnis secara efektif dan efisien. Jadi, bagaimana sih sebuah organisasi bisnis itu dapat memanfaatkan sumber daya ekonominya untuk memenuhi kebutuhan yang bisa memberikan manfaat pada organisasi bisnis tersebut baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Learning objektif atau capaian pembelajaran untuk di sesi topik di konsep biaya yang pertama adalah menjelaskan definisi biaya. Jadi Anda diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kita kali ini, Anda bisa menjelaskan apa sih sebenarnya biaya. Yang kedua, Anda mampu membedakan antara cost dan beban. Cost itu apa sih? Kemudian beban itu apa? Kemudian yang ketiga, Anda bisa menguraikan secara singkat mengenai klasifikasi biaya. Jadi pengelompokan biaya, jenis-jenis dari biaya itu bagaimana untuk cara mengklasifikasikannya. Dan yang keempat, mengidentifikasi pembebanan biaya. Bagaimana sih membebankan biaya terhadap sebuah aktivitas ataupun pada sebuah kegiatan. Dan yang kelima adalah fokus manajemen biaya. Akuntansi manajemen saat ini itu lebih fokus terkait dengan biaya itu yang dibahas apa. Itu untuk di learning objektif kita ya, terkait dengan di konsep biaya. Yang pertama, apa sih sebenarnya arti dari cost itu atau biaya?
Jadi biaya itu adalah kas atau nilai ekuivalen kas. Kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa. Jadi kas itu kalau dalam akuntansi laporan keuangan itu masuk dari kelompok aset. Jadi kas atau nilai ekuivalen kas itu berarti aset yang bisa dinilai dengan setara dengan kas, setara dengan rupiah. Yang dikorbankan untuk mendapatkan barang ataupun jasa. Yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Itu adalah biaya. Baik itu organisasi, kelompok ataupun orang. Itu bisa dikatakan dengan biaya. Jadi biaya itu sebagai ukuran rupiah dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan tertentu. Itu biaya. Jadi bisa dikatakan sebuah ukuran rupiah, dolar maupun rupiah, yen, dan yang lainnya dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan tertentu. Itu terkait dengan di biaya. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara kos dan beban. Kira-kira menurut saudara apa sih bedanya antara kos dan beban? Jadi perbedaan kos dan beban kalau pernah saya baca di dalam beberapa literatur, ya, jadi kos itu kalau biasa kita lafalkan, biasa kita ucapkan itu adalah sebuah biaya. Kemudian beban atau expense. Jadi biaya itu atau cost itu diartikan sebagai sumber ekonomi yang harus dikeluarkan demi kelangsungan bisnis yang sedang dijalankan. Itu secara garis besar. Ya, jadi cost ataupun biaya. Jadi sumber ekonomi yang harus dikeluarkan demi kelangsungan bisnis yang sedang dijalankan. Jadi kalau misalnya Anda memiliki sumber daya ekonomi, kalau memang untuk kelangsungan bisnis Anda, ya Anda jangan istilahnya pelit-pelit atau eman-eman. Jadi memang kalau memang itu untuk kelangsungan bisnis, ya dikeluarkan. Nah itu biaya. Sedangkan beban diartikan sebagai penurunan nilai ekonomi. Jadi penurunan nilai ekonomi ini berupa apa? Berupa pengeluaran uang atau penyusutan nilai dari sebuah aset. Itu beban. Penerapannya seperti apa dikatakan beban itu? Jadi misalnya kita memiliki yang namanya mesin paling mudah yang mungkin hampir semuanya orang itu memiliki yang namanya kendaraan. Kendaraan itu pada saat mungkin hari ini kita beli seharga 20 juta, mungkin tahun depan sudah tidak bisa 20 juta lagi. Jadi akan menurun nilainya. Penurunan itulah yang dinamakan dengan beban. Mampu kita misalnya dulu tahun kemarin kita belinya kendaraan itu 20 juta. Sekarang kita jual misalnya harga pasarnya 15 juta. Berarti beban terkait dengan di penurunan atau penyusutan dari kendaraan tersebut adalah sebesar 5 juta. Itu untuk implementasi kaitannya dengan perbedaan antara cost dan expense. Yang selanjutnya terkait dengan diklasifikasi biaya. Pada dasarnya biaya itu dapat diklasifikasikan ada beberapa kelompok. Jadi kalau di sini saya menjelaskan yaitu terkait dengan di biaya itu diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama dasar klasifikasinya adalah terkait dengan di ketelusuran biaya.
Yang kedua adalah perilaku biaya atau cost behavior. Fungsi pokok dalam perusahaan. Dan yang keempat adalah elemen biaya produksi. Itu klasifikasi biaya. Jadi berdasarkan ketelusurannya, biaya itu sendiri merupakan sebuah pengorbanan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi yang dapat ditelusuri pada produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut atau perusahaan. Jadi itu berdasarkan ketelusuran biaya. Jadi biaya dapat ditelusuri pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Misalnya kalau kita di sini, saya berada di sini di Jepara. Banyak perusahaan yang memproduksi yang namanya furniture. Contoh sampel furniture itu adalah sebuah meja. Kita lihat, nah ini misalnya meja. Ya, meja. Jadi meja di sini itu kalau kita lihat biaya yang muncul apa saja sih terkait dengan meja di sini? Nah itu. Itu adalah terkait dengan ketelusuran biaya. Jadi berdasarkan ketelusurannya biaya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah direct cost, yang kedua adalah indirect cost. Biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau di awal tadi saya sampaikan, saya contohkan adalah meja. Kira-kira Anda melihat sebuah meja ini, biaya langsungnya apa toh? Paling kecil apa? Kalau kita lihat kayu. Berarti bahan baku kayu. Kemudian apa lagi? Apakah kayu itu nanti bisa menjadi sebuah meja? Kita telusurannya berarti apa? Tenaga kerja langsung. Itu direct cost-nya. Bahan baku langsung, ya, dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian apa? Biaya tidak langsungnya. Jadi kalau kita lihat dari misalnya membuat sebuah produk perusahaan di sini adalah meja, kira-kira biaya tidak langsungnya apa? Mungkin bisa dikatakan yang mungkin tidak terlibat langsung dengan meja di sini. Gaji mandor misalnya. Adalah apa? Dalam pembuatan meja itu perlu ada yang mengawasi. Itu berdasarkan ketelusurannya. Yang kedua, berdasarkan perilaku biaya atau cost behavior. Jadi perilaku biaya di sini menggambarkan pola variasi. Sebuah pola itu berarti kumpulan dari beberapa titik-titik, ya, yang memiliki variasi. Jadi variasi perubahan tingkat aktivitas terhadap perubahan biaya. Artinya apa? Jadi klasifikasi biaya ini berdasarkan perilakunya. Jadi berdasarkan variasi tingkat aktivitas terhadap perubahan biaya, jadi maksudnya manakala aktivitasnya naik, biaya tersebut juga ikut naik. Manakala aktivitasnya turun, biaya tersebut juga ikut turun. Itu penjelasan singkat terkait dengan di cost behavior. Cost behavior. Kemudian masih terkait dengan di cost behavior. Jadi berdasarkan perilakunya, jadi dasar pengklasifikasian biaya berdasarkan perilakunya naik turunnya. Jadi biaya itu dibedakan menjadi 3. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan, sebuah produk ada 3. Yang pertama adalah variable cost atau biaya variabel. Yang kedua ada fixed cost atau biaya tetap. Yang ketiga ada semi variable cost. Jadi
dikatakan sebuah variable cost, ya, biaya dikatakan variable cost masuk dalam jenis variabel. Jadi apabila aktivitasnya naik, biaya tersebut itu bisa naik. Contoh, kalau di awal tadi saya contohkan meja. Manakala kita memproduksi satu buah meja, bahan bakunya berapa? 1 kubik misalnya. Kalau 2 meja, bahan bakunya berapa? 2 kubik. Kalau 3 meja, 3 kubik. Berarti kalau kita hitung, semakin banyak produk yang kita hasilkan, maka biaya tersebut juga akan ikut naik. Kemudian biaya berdasarkan perilakunya yang kedua adalah di fixed cost, biaya tetap. Jadi biaya yang ibaratnya tidak tergantung terkait dengan di aktivitasnya. Mau aktivitasnya misalnya produksi 5 meja, 10 meja, 3 meja, 1 meja, itu biaya tetap. Contohnya misalnya apa? Gaji mandor. Mandor itu biasanya biaya tenaga kerjanya kan bulanan. Dia mau mengawasi saat pembuatan 1 meja, ataupun 2 meja, ataupun 3 meja kan tetap. Kan itu di biaya tetap. Nah, ataupun sewa gedung. Kalau misalnya saya gambarkan di Unisnu, ya, di kampus kita. Jadi mau misalnya ada mahasiswa kuliah ataupun tidak, ya, tetap ada yang namanya biaya gedung. Sewa gedung itu tetap kalau kita sewa. Yang ketiga, ya, saya yang ketiga ini semi variable cost. Nah, itu terkait dengan di perilaku biaya. Jadi bisa tetap, bisa berperilaku variabel. Jadi maksudnya apa? Kalau pada aktivitas tertentu atau tidak melaksanakan, tidak ada aktivitas, tetap muncul biaya. Tapi kalau misalnya aktivitasnya bertambah, ya biayanya ikut bertambah. Contohnya apa? Bisa digambarkan. Contohnya adalah, kalau bisa saya contohkan, itu biaya listrik. Biaya listrik itu kalau dilihat dari perilaku biaya itu masuk di jenis biaya semi variabel. Karena apa? Di situ ada unsur tetapnya, ada unsur variabelnya. Bagaimana? Jadi kalau misalnya Anda punya rumah, kemudian langganan dengan listrik. Kira-kira kalau listrik itu tidak kita pakai, tetap bayar atau tidak? Tetap bayar. Tapi kalau kita pakai, bayarnya tetap atau tambah? Tetap tambah. Nah, itu. Sepertinya misalnya biaya telepon itu juga sama. Biaya air. PAM, yang pakai PAM. Mau airnya itu keluar ataupun tidak, tetap kita bayar. Semakin banyak air yang kita keluarkan, bayarnya juga akan semakin tambah. Nah, itu masuk di semi variable cost. Yang selanjutnya terkait dengan di klasifikasi biaya, yaitu fungsi pokok dalam perusahaan. Jadi fungsi pokok dalam perusahaan itu adalah fungsi perusahaan dalam menjalankan usaha bisnisnya. Jadi fungsi pokok perusahaan, jadi kalau kita ingat, kalau kita amati sebuah perusahaan itu, lihat fungsi pokoknya itu kan ada 3. Misalnya apa? Produksi, pemasaran, administrasi. Itu kalau kita lihat fungsi pokok perusahaan. Jadi produksi apa? Dia menyediakan produk. Kalau produk sudah tersedia, ya harus dipasarkan. Kalau sudah dipasarkan, kan ibaratnya perusahaan ini tidak bisa berputar. Kemudian apa? Administrasi. Jadi untuk mengetahui perkembangan
dunia organisasi bisnisnya, ya harus ada yang mengelola kaitan dengan di administrasi. Jadi itu fungsi pokok dari perusahaan. Jadi yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah pemasaran, yang ketiga ada administrasi. Itu adalah fungsi pokok dari perusahaan. Sedangkan klasifikasi biaya, jadi yang keempat, ini kita mencoba mengidentifikasi yaitu biaya berdasarkan elemen produksi atau elemen sebuah produk. Jadi elemen biaya produksi itu menggambarkan komponen biaya yang ada dalam sebuah produk. Ya. Jadi mengklasifikasikan biaya berdasarkan komponen yang ada dalam sebuah produk. Itu diklasifikasi biaya. Ya. Jadi berdasarkan elemen produksinya, ya, jadi komponen atau bagian struktur yang ada dalam sebuah produk, biaya itu ada 3. Ingat, kalau berdasarkan elemen produksi, biaya ada 3. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Itu yang pertama. Biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Itu yang kedua. Jadi, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik. Yang tidak termasuk dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, itu masuk di biaya overhead pabrik. Itu kalau kita mengklasifikasikan, mengidentifikasi biaya berdasarkan elemen produksinya. Jadi dari sini ingat, jadi ada 4 klasifikasi biaya. Yang pertama adalah biaya diklasifikasikan berdasarkan ketelusuran biaya tersebut. Yang kedua adalah berdasarkan perilaku biaya tersebut. Yang ketiga adalah berdasarkan fungsi pokok yang ada dalam sebuah perusahaan. Dan yang keempat adalah berdasarkan elemen biaya produksi. Di mana masing-masing klasifikasi biaya tersebut ada beberapa jenis biaya yang muncul. Yang selanjutnya, kalau kita sudah memahami terkait dengan diklasifikasi biaya, jadi sudah ada 3 subtopik yang kita pahami. Yang pertama adalah terkait dengan definisi biaya. Apa sih sebenarnya biaya itu? Yang kedua adalah terkait dengan perbedaan antara cost dan expense. Apa sih cost? Apa sih expense? Secara garis besar, bedanya cost dan expense. Dan yang ketiga adalah terkait dengan klasifikasi biaya. Bagaimana kita mengidentifikasikan, mengelompokkan biaya itu? Ada 4 dasar tadi. Dan yang selanjutnya, setelah kita memahami dari ketiga subtopik itu, kita lanjut pada pembebanan biaya. Jadi bagaimana sih membebankan sebuah biaya? Perlu kita pahami bahwa dalam membebankan biaya itu perlu kita memperhatikan 2 hal untuk membebankan sebuah biaya. Yang pertama, objek biaya itu sendiri. Objek biaya berarti apa? Unsur yang dikenai biaya. Yang kedua adalah metode pembebanan biaya. Apa maksudnya metode pembebanan biaya? Bagaimana cara kita untuk membebankan sebuah biaya tersebut? Jadi, objek biaya itu dapat berupa apapun. Jadi segala hal bisa atau dapat menjadi sebuah objek dari biaya.
Seperti apa? Produk, pelanggan, proyek, aktivitas, dan lain sebagainya. Jadi, sistem akuntansi manajemen itu sebenarnya dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas yang disebut dengan objek biaya. Jadi, sistem akuntansi manajemen itu ya, dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas yang disebut objek biaya. Maka akan sangat rugi jika Anda belajar terkait di akuntansi manajemen belum bisa membebankan biaya kepada entitas atau objek biaya. Contoh, objek biaya itu seperti apa? Jika bank, nah ini karena kita baru rame virtual. Jadi jika sebuah bank ingin menetapkan biaya kartu kredit, maka objek biayanya adalah kartu kredit. Kemudian terkait dengan di aktivitas. Aktivitas adalah unit dasar kerja yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Contohnya apa? Pemasangan peralatan, pembelian komponen, pemeriksaan produk. Itu. Ini terkait dengan di objek biaya. Sedangkan untuk metode beban biayanya, ya, jadi yang pertama adalah terkait dengan di ketelusuran. Jadi dalam metode beban biaya yang pertama adalah ketelusuran. Jadi ketelusuran di sini adalah kemampuan untuk membebankan biaya ke objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi berdasarkan hubungan sebab akibat. Itu berdasarkan ketelusuran. Jadi kemampuan untuk membebankan biaya ke objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi. Tapi dasarnya adalah hubungan sebab akibat. Jadi dalam ketelusuran itu nanti akan muncul yang namanya biaya langsung. Karena kalau klasifikasi biaya itu ada biaya langsung. Nah, jadi biaya yang dengan mudah akurat ditelusuri sebagai objek biaya. Ya langsung. Example, contoh. Jika rumah sakit itu merupakan objek biaya, jadi jika rumah sakit, ya, objek biaya merupakan objek biaya, dan biaya pemanas dan pendingin ruangan rumah sakit adalah biaya langsung, tetapi jika objek biaya adalah produk, maka biaya itu adalah tidak langsung. Maksudnya, jadi jika rumah sakit itu merupakan objek biaya dan biaya pemanas dan pendingin itu merupakan biaya langsung, itu kalau dilihat dari objek biayanya, yang langsungnya. Tapi jika objek biaya adalah produk, maka itu dikatakan biaya tidak langsung. Karena produk dari rumah sakit itu bukan kaitannya di biaya pemanas dan biaya pendingin ruangan. Dan itu. Jadi di setiap rumah sakit misalnya ada biaya pemanas yang untuk mandi air hangat, kemudian untuk pendingin ruangan. Itu bisa dikatakan langsung ataupun tidak langsung. Yang paling mudah misalnya,
objek biaya, jadi metode pembebanan biaya berdasarkan ketelusurannya. Kalau kita contohkan objek biayanya adalah, kalau di awal itu kita berbicara meja. Objek meja itu menjadi objek. Lalu biayanya apa? Kalau objeknya itu adalah meja, biayanya apa? Biayanya bisa bahan baku dan tenaga kerja. Lalu bagaimana membebankannya? Bagaimana membebankan biaya bahan baku? Bagaimana membebankan biaya tenaga kerja? Pembebanannya adalah, kalau biaya bahan baku berarti jumlah bahan baku yang digunakan. Kalau tenaga kerja, jumlah jam kerja yang dipakai. Itu kan langsung. Jadi ada biaya langsung dan biaya tidak langsung berdasarkan ketelusurannya untuk metode pembebanan biaya. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak sebagai biaya. Di awal. Jadi klasifikasi biaya berdasarkan ketelusurannya ada direct cost and indirect cost. Kalau direct cost itu mudah untuk dilacak sebagai biaya. Kalau indirect cost berarti tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak sebagai biaya. Contohnya apa? Biaya gaji manajer departemen. Bagaimana untuk bisa menelusuri ke sebuah produknya secara langsung? Maka tidak akan mudah. Itu metode pembebanan terkait dengan di ketelusuran. Jadi dalam metode pembebanan, yaitu terkait dengan penelusuran, ini pembebanan aktual biaya ke objek biaya dengan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Penelusurannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu direct tracking and penelusuran penggerak. Jadi kalau direct tracking itu berarti proses mengidentifikasi dan membandingkan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan sebuah objek. Berarti melalui pengamatan fisik. Kalau penelusurannya penggerak, di sini berarti penggunaan penggerak untuk membebani biaya ke objek biaya. Jadi penggerak di sini adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan mengukur konsumsi sumber daya objek biaya tersebut. Jadi dalam metode pembebanan biaya itu ada pemicunya. Jadi apa sih yang memicu adanya sebuah biaya? Jadi pemicu biaya ini adalah unsur penyebab besar kecilnya sebuah biaya. Itu pemicu biaya. Apa sih yang menyebabkan biaya itu menjadi besar? Apa yang menyebabkan biaya itu menjadi kecil? Nah, itu dikatakan pemicu biaya. Jadi kalau pemicu aktivitas itu berarti unsur yang menyebabkan besar kecilnya biaya yang dibebankan pada objek biaya. Contoh, kalau tadi contohkan dari awal itu meja. Objek biayanya meja, objeknya meja. Aktivitasnya apa? Pemicunya. Meja itu diapakan sih sebelumnya kalau dari bagian meja itu? Dirakit. Berarti aktivitasnya adalah perakitan. Biayanya apa? Berarti muncul yang namanya biaya perakitan. Jadi kalau kita misalnya mengidentifikasi sebuah biaya dari sebuah produk dan untuk membebankannya, biaya perakitan. Pembebanannya bagaimana? Jumlah yang dirakit. Yang tadi, aktivitas. Semakin banyak jumlah yang dirakit,
maka secara otomatis biayanya juga akan semakin besar. Ya, itu berdasarkan berkaitan dengan di pemicunya. Kemudian metode pembayaran biaya ini terkait dengan dialokasi. Jadi pengalokasian biaya pada sebuah kegiatan ya, yang dibebankan pada sebuah produk. Ini tidak ada hubungan sebab akibat dengan produk tersebut. Contohnya apa? Kalau kaitan mengalokasian. Kalau di awal kita berbicara objeknya adalah meja, kaitannya dengan alokasi, aktivitasnya apa meja di sini yang bisa dialokasikan? Mendepresiasikan gedung. Apa hubungannya meja dengan gedung? Hubungan sebab akibatnya kan tidak ada dengan produk. Biaya yang muncul apa? Depresiasi gedung. Dasar alokasinya bagaimana? Menggunakan jam mesin. Itu bisa. Jadi pembebanannya tidak ada hubungan jumlah jam mesin ya, dengan gedung. Karena ini sebuah alokasi. Ya namanya alokasi kan istilahnya mau ada hubungan atau tidak, yang penting saya alokasikan dari sebuah aktivitas, dari sebuah produk. Jadi terkait dengan di pembebanan biaya, ya, kita perlu pahami adalah yang pertama yaitu cost resource. Ya. Cost resource di sini bisa kita bebankan berdasarkan direct tracking, driver tracking, kemudian allocation. Penelusuran langsung, penelusuran pemicu, kemudian alokasi. Jadi kalau direct tracking secara otomatis bagaimana untuk kita mengobservasinya melihat? Yaitu kita observasi secara fisik. Kalau pemicu atau driver tracking berarti apa? Ada hubungan, causal relationship. Kemudian kalau allocation berarti alokasi. Berarti bagaimana? Menggunakannya adalah assumption relationship. Jadi itulah bisa dikatakan kaitannya dengan untuk menentukan dari objek biaya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih interaksi jasa dengan akuntansi manajemen? Kalau tadi kita berbicara kaitan dengan beberapa manufaktur dan yang lainnya. Sekarang adalah di interaksi jasa dengan akuntansi manajemen. Kita melihat sebuah jasa di sini, karena apa? Kita banyak itu sekarang mendirikan perusahaan-perusahaan jasa. Jadi zero persediaan misalnya. Ya. Jasa apa? Jasa penjualan laptop, jasa penjualan motor. Ya. Kan itu. Hanya jasa saja. Jadi kalau misalnya teman Anda butuh menjual laptop, ya, Anda misalnya mencarikan pembeli. Ibaratnya kan Anda itu interaksi antara jasa, kalau bisa dikatakan mungkin dalam bahasa itu, kalau di desa saya, tempat saya berada itu semoga aja tidak sama dengan Anda, itu bahasanya blante kan itu. Ya. Blante. Jadi kita lihat, jadi interaksi antara jasa, jadi perusahaan jasa yang diberikan karena produk dan jasa ini kita berbeda jasa dengan akuntansi manajemen. Yang pertama kita lihat dari aspek. Jadi interaksi jasa dengan akuntansi manajemen itu ada 4 aspek. Aspek yang pertama adalah intangibility. Artinya apa? Jasa tidak dapat disimpan. Tidak ada perlindungan hak paten. Tidak dapat menampilkan atau komunikasikan jasa. Harga sulit ditetapkan. Itu jasa. Jadi
Misalnya apa? Oh, saya butuh untuk misalnya jasa penjualan apa. Ya, itu kan biasanya tidak, ya butuh standar mutu yang tinggi, butuh standar penetapan harga yang mungkin akurat. Yang kedua adalah di perishability. Manfaat cepat habis. Bagaimana kok jasa itu manfaatnya cepat habis? Sekali pakai. Anda butuh apa? Oke, udah dibantu, udah selesai. Dan jasa ini sering berulang. Ya, berulang. Jadi misalnya Anda menggunakan jasa biro pariwisata, ya kan? Jadi misalnya, oh saya kecewa dulu misalnya, oh kendaraannya itu terlalu banyak macet dan yang lainnya. Tapi ternyata yang mau dipakai lagi kan gitu. Jadi jasa sering berulang. Kemudian yang ketiga dilihat dari aspek inseparability. Jadi pelanggan terlibat langsung dalam produksi jasa. Tapi produksi massal itu sulit untuk dilakukan. Itu interaksi antara jasa dan akuntansi manajemen. Dan yang keempat itu adalah heterogeneity. Artinya apa heterogeneity ini? Memiliki variasi yang luas pada produk yang memungkinkan. Nah, itu terkait dengan di aspek ya interaksi jasa dengan akuntansi manajemen, ya terkait dengan sifat dan tujuannya. Jadi interaksi jasa dengan akuntansi manajemen, interface of service with management accounting. Number one, intelligibility. Number two, perishability. Number three, inseparability. Number four, heterogeneity. Itu adalah dampaknya antara interaksi jasa dengan akuntansi manajemen. Ya, jadi dampak dari jasa dengan akuntansi manajemen. Jadi terkait dengan di biaya di sini, jadi bagaimana sih kita melihat sebuah produk? Jadi itu kaitannya dengan di biaya produk. Jadi biaya produk adalah pembebanan biaya yang mendukung tujuan manajerial yang spesifik. Itu biaya produk. Jadi biaya produk itu tergantung pada tujuan manajerial yang sedang berusaha dicapai. Apa sih tujuan dari manajerial yang ingin dicapai? Itu biaya produk. Jadi bisa dikatakan dengan biaya produk. Jadi kalau kita ingat rantai internal, ya, jadi aktivitas rantai nilai di internal sebuah organisasi bisnis itu yang pertama dimulai dari desain. Kemudian develop. Kemudian produce. Kemudian market. Kemudian apa lagi? Distribute. Dan servis layanan. Itu adalah rantai nilai ya dalam internal organisasi bisnis. Di mana ada desainnya, kemudian dikembangkan, diproduksi, dipasarkan, didistribusikan, muncullah sebuah servis jasa. Itu sebenarnya yang kita jual kepada pelanggan. Ya. Di mana itu semua, seorang manajerial dalam mengelola organisasi bisnis terkait dengan produk itu tentu tidak lepas yang namanya harga pokok produksi. Itu adalah informasi penting yang dibutuhkan oleh manajemen atau manajerial untuk pengambilan keputusan dan strategi di perusahaannya. Lalu harga pokok produksi itu apa?
Jadi dari kesemuanya yang saya sampaikan dari awal, jadi harga pokok produksi itu bisa dikatakan semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi. Biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk proses produksi pada periode tertentu. Sehingga apa? Barang tersebut siap untuk dijual. Siap untuk dijual. Jadi itu kaitan di harga pokok produksi. Jadi definisi dari harga pokok produksi tersebut ya dapat kita jabarkan ya terkait dengan di harga pokok produksi ya. Jadi ada beberapa definisi harga pokok produksi ya sesuai dengan tujuan manajerial yang diemban. Ya. Jadi kalau berdasarkan rantai nilai biaya produk tersebut, ya, jadi harga pokok produksi itu terdiri dari research and development, itu yang pertama. Yang kedua, production. Yang ketiga, marketing. Dan yang keempat, customer service. Jadi, itu definisi harga pokok produk ya, terkait dengan di value chain product cost. Apa tujuan yang diemban oleh manajerial terkait dengan di definisi harga pokok produk tersebut? Adalah keputusan penetapan harga, jadi keputusan bauran produk, analisis tingkat laba strategis. Nah, ini. Kemudian definisi yang kedua adalah di operating cost, operating product cost. Operating product cost itu terdiri dari apa? Production, marketing, and customer service. Di mana tujuan manajerial atau manajemen yang diemban dari operating product cost itu adalah keputusan perencanaan strategis, analisis tingkat laba taktis cepat. Dan yang ketiga adalah di traditional product cost. Komponennya apa saja traditional product cost? Yaitu satu, production secara tradisional. Tujuan manajerial yang diemban apa? Pelaporan keuangan eksternal. Itu di kaitannya di product cost. Ya. Demikian untuk penjelasan dari saya terkait dengan di konsep biaya. Ya. Jadi untuk selanjutnya, jadi terkait dengan bagaimana menghitung harga pokok produk, baik itu jasa, manufaktur, ya, produk maupun jasa maupun manufaktur, ya, jadi jasa maupun barang, nanti bisa dipelajari selanjutnya, bisa dibaca dalam materi yang nanti saya lampirkan, ya, saya sampaikan, ya, untuk di selanjutnya, atau bisa baca di buku, ya, yang literaturnya sesuai yang membahas terkait dengan di harga pokok produksi. Ya. Demikian, ya, penjelasan singkat dari saya. Jadi semoga memberikan manfaat, ya, untuk Anda, begitu juga untuk saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.